Bab 182. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Tidak masalah jika ini adalah kelas legendari, bukankah itu terlalu kuat? Mengalahkan top ranker hanya dalam hitungan detik. Itu adalah kelas yang akan menghancurkan keseimbangan. Selain itu, Pak Mas Descendan bukan kelas tempur murni, tapi kelas produksi. Apakah Pak Mas Descendan dimaksudkan untuk sekuat ini? Apakah itu bug? Grid mengalahkan Master Aura, Huren dalam 5 detik dan Bondre dalam 4 detik. Debut dunianya yang menakjubkan, menghancurkan player terkuat Satisfy dalam satu serangan, menyebabkan gelombang besar. Opini publik mendidih. Grup SA dibanjiri pertanyaan. Pada akhirnya, Ketua Lim Cheolo menilai jika dia perlu menenangkan suasana dan berbicara langsung. Ketegangan tidak runtuh. Pak Mas Descendan dimaksudkan untuk menjadi sekuat ini, dan itu bukan bug. Ada total 9 kelas legendari. Mereka adalah kelas khusus, hanya untuk 9 orang yang dipilih. Mereka semua kebal terhadap CC. Benar sekali. CC Immunity adalah skill pasif yang dimiliki oleh 9 kelas legendari secara umum, dan merupakan hak istimewa khusus untuk mereka. Apakah terlalu banyak hak istimewa? Apa yang bisa dia lakukan? Awalnya, dunia tidak adil. Selalu ada satu orang di depan orang lain, ketika datang ke prestasi atau keberuntungan. Apakah semua orang sama di dunia? Apakah dunia itu akan menyenangkan? Sebuah permainan, di mana tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, kamu akan berakhir menjadi seperti orang lain. Adakah yang akan memainkan game itu? Tentu saja, dia sangat sadar, jika kelas normal mungkin merasa kurang. Mereka tidak perlu khawatir. Satisfy adalah dunia yang dirancang untuk membuat semua orang bahagia. Bahkan, jika mereka tidak setara. Bukankah mereka sudah langsung mengalaminya? Kemampuan semua kelas normal melesat ke atas secara signifikan, setelah kebangkitan kedua. Dengan formula seperti itu, kemampuan mereka akan semakin meningkat setelah kebangkitan ketiga, dan kesenjangan dengan kelas legendari secara bertahap akan menyempit. Jika kebangkitan ketiga masih kurang, kemudian ada kelas kebangkitan keempat. Satisfy adalah game yang dibangun untuk menghargai semua orang. Tidak dapat dihindari, jika kelas tersembunyi akan memimpin. Tapi, jika mereka memainkan permainan dengan kemampuan terbaik mereka, suatu hari nanti, player kelas normal akan mengejar mereka. Lim Cheolo, pencipta virtual reality, sudah didewakan. Satisfy telah diluncurkan selama 1 tahun dan 8 bulan, dan tidak ada satupun bug yang ditemukan. Kredibilitas Lim Cheolo mutlak untuk menciptakan dunia yang begitu sempurna. Sebagian besar orang di dunia diyakinkan oleh komentar Lim Cheolo. Kontroversi tentang grid dengan cepat menghilang. Petik 2. Aku tidak pernah mengira hari akan tiba, ketika aku akan berbohong. Setelah konferensi pers, ekspresi Lim Cheolo tidak cerah, ketika dia kembali ke kantornya. Pak Mas Descendan dimaksudkan untuk sekuat ini dan itu bukan bug. Komentar ini, itu bohong. Tentu saja, itu bukan bug. Tapi memang benar, jika ini bertentangan dengan niat para pencipta. Pak Mas Descendan seharusnya lebih normal dan lebih lemah daripada sekarang. Tapi, grid menjadi lebih kuat dari yang semula direncanakan untuk Pak Mas Descendan. Lim Cheolo duduk di kursi dan mengingat tindakan grid di PvP. Itu adalah kekuatan luar biasa, yang melampaui indera dan kontrol yang tidak memadai. Fondasi kekuatan itu adalah, statusnya yang tinggi dan abnormal. Apa alasan untuk statistik tinggi grid? Grid menghabiskan waktu terlalu lama untuk membuat 5 item legendari, setelah menjadi Pak Mas Descendan. Awalnya, dia seharusnya membuat 5 item legendari 4 bulan lebih awal. Dan itu membuat pertumbuhan stats di luar apa yang diharapkan. Grid terlalu kurang, dalam talenta permainan. Jadi, dia tidak mengambil keuntungan dari manfaat kelasnya dan membuang-buang waktu. Dia stagnan untuk waktu yang lama. Terlebih lagi, dia sangat sial. Dia jatuh ke level minus, dan nyaris tidak bisa membuat item legendari. Karena itu, dia menghindari hukuman yang direncanakan, dan Pak Mas Descendan menerima statistik yang jauh lebih tinggi daripada yang direncanakan para pencipta. Pertumbuhannya melambat, karena talenta permainan yang tidak mencukupi. Tapi, ini sebenarnya keberuntungan. Cool. Memang, seorang protagonis adalah keberadaan khusus. Pada saat penyerangan Paus Drevigo, Grid mengklaim dia protagonis, dan dia jelas menunjukkan tindakan protagonis. Dengan menyingkirkan Paus yang jahat, dia menyelamatkan ribuan pengikut Rebecca dan membantu Damian menjadi kelas unik pertama, Agen Dewi. Sejauh ini, protagonis Satisfy jelas grid. Dia mengubah lanskap Satisfy, dengan setiap tindakan yang ia lakukan. Tapi, dia bukan satu-satunya protagonis. Superkomputer Morpheus melaporkan. Waktu saat ini adalah pukul 13:1:27. QSRD 3991X telah selesai. Hebat. Pandangan Lim Cheolo tertuju pada monitor ekstra besar di dinding kantor. Ada seorang pria di monitor yang dikelilingi oleh puluhan layar. ID-nya adalah Kraugel. Dia telah mempertahankan peringkat 1 sejak Satisfy dibuka. Dia adalah orang pertama yang mencapai level 300. Dan pada saat ini, dia mencapai kelas kebangkitan ketiga. Meski kelas biasa, dia menjadi kandidat White Swordsman. QSRD 3991X adalah
Kelas White Swordsman. Saat ini, Kraugel sedang bergerak dari benua barat ke benua timur. Dia adalah player pertama. Krugel menjadi yang pertama, meninggalkan jejak kaki di salju putih yang belum pernah diinjak siapapun. Dengan menyelesaikan sejumlah besar quest pertama, dia akan melahap lebih dari beberapa titel. Ini akan membuatnya menjadi orang yang lebih unik. Lim Cheolo berpikir sejenak, sebelum mengajukan pertanyaan karena rasa ingin tahu yang murni. Jika Grid saat ini bertarung dengan Kraugel, siapa yang akan menang? Ada kemungkinan 51,3% jika Kraugel akan menang. Bahkan, sebelum dia menerima titel baru. Sekali lagi, dunia tidak adil. Seperti halnya ada seorang jenius unik bernama Lim Cheolo di komunitas ilmiah, ada seorang jenius unik bernama Kraugel di dunia game. Awalnya, tidak ada yang bisa melebihi mereka. Namun, tidak ada Grid di dunia ilmiah, sementara ada Grid di dunia game. Dia bertanya-tanya, berapa lama dominasi solo Kraugel dapat berlanjut? Grid sudah melebihi banyak para jenius. Apakah hanya melebihi? Grid mulai mengumpulkan banyak jenius di sekitarnya. Sebaliknya, Kraugel sendirian. Kemudian, akankah Grid dapat melampaui Kraugel? Lim Cheolo sangat menantikannya. Keberadaan yang akan memerintah di puncak dunia yang ia ciptakan, apakah itu jenius atau bodoh? Itu sangat menarik. Peringkat 3 pada Unifit Ranking, Chris. Dia juga penguasa dari Giant Guild terkuat, dan memperkirakannya saat acara PvP dimulai. Lawan yang akan aku temui di final adalah Grid. Di babak 32, Grid menghadapi Huren. Kebanyakan orang berpikir, jika Huren akan mengalahkan Grid. Kemudian, babak 16 akan menjadi pertandingan antara Huren dan Bondre, dan pemenang pertarungan diharapkan untuk mencapai final. Tapi Chris berpikir berbeda. Dia meramalkan, jika Grid akan menang melawan Huren dan Bondre dan datang ke pertandingan terakhir. Namun, aku tidak pernah memperkirakan, dia akan melakukannya dalam 5, kemudian 4 detik. Apakah Chris takut? Tidak, dia agak gugup, tapi tidak takut. Sebaliknya, darahnya mendidih. Aku juga seseorang yang melakukan pukulan mematikan. Chris menggunakan Grid Sword. Dia mampu menangani Grid Sword jauh lebih baik daripada Grid. Dia tidak berpikir, dia akan dikalahkan dalam pertandingan frontal. Aku sedikit ketinggalan dalam hal statistik. Perbedaan dalam statistik tidak penting. Jika dia menggunakan serangan Grid Sword-nya, dia bisa memberikan pukulan mematikan ke Grid. Chris memiliki teknik yang jauh lebih baik daripada Grid, dan bisa mengalahkannya. Dia bertekad untuk mengalahkan Grid, jagal daging, yang menghancurkan Giant Guild di masa lalu. Namun, ada yang menghalangi dia di babak 16 besar. Itu adalah lawan yang tidak ia pertimbangkan sama sekali. Perwakilan Inggris, Regas. Jelas, Regas berada di puncak di LTS. Chris bukan tandingan Regas di LTS. Itu berubah begitu Satisfy dibuka. Chris memulai Satisfy setengah tahun lebih awal dari Regas. Jadi, dia jauh di depan. Awalnya, seharusnya mudah untuk menyingkirkan Regas. Slot iklan. Pasang iklanmu di sini. Namun, batuk. Chris yang berlutut. Ekspresinya terkejut. Regas terlalu kuat. Dia menggunakan kecemerlangan khas seni bela diri, dan menggabungkannya dengan pukulan yang kuat. Sulit untuk membaca orbit tendangannya. HP Chris turun dengan cepat. Chris mengkonfirmasi cooldown potionnya dan memulai percakapan untuk mengulur waktu. Apa, kamu jauh lebih kuat daripada kamu dalam pemrosesan target? Jenis sihir apa yang kamu bayangkan? Dalam acara pemrosesan target, Regas mengalami masalah dengan map peringkat ke-33. Dia bukan lawan Chris. Bagaimana dia menjadi sekuat ini dalam beberapa hari? Regas menjelaskan pada Chris yang bingung. Aku punya senjata, jadi ada perbedaan yang sangat besar. Petik 2 tanda seru petik 2. Rasa dingin menusuk tulang punggung Chris. Dia terlambat memperhatikan glove di tangan Regas. Chris diingatkan, jika Regas selalu menggunakan tangan kosong. Dia mampu menyadari, bagaimana Regas menjadi sangat kuat. Apakah kamu mungkin, kamu telah memainkan game tanpa senjata sejauh ini? Petik 2. Regas mengangguk. Aku pikir, itu adalah kemewahan bagi seniman bela diri untuk menggunakan senjata. Tapi, kompetisi PvP ini merupakan pengecualian. Merupakan rasa hormat untuk melakukan yang terbaik, ketika berhadapan dengan lawan terkuat. Glove Lightning Duke. Peringkat, unik. Daya tahan, 107/149. Attack Power, 201. Armor Penetration, plus 15%. Atribut Thunder, plus 30%. Crit Hit Chance, plus 30%. Asterisk akan ada Physical Damage tambahan ketika 5 combo berhasil. Asterisk akan ada Thunder Damage tambahan ketika 6 combo berhasil. Asterisk akan ada tambahan Physical dan Thunder Damage ketika 8 combo berhasil. Asterisk skill, Thunder Chariot, akan aktif, ketika 10 combo berhasil. Glove yang dibuat oleh Blacksmith besar, G, yang menggabungkan batu petir dengan Blue Orichalcum. Kelemahan utama glove telah diatasi dengan energi petir ini. Pembatasan pengguna. Level 280 atau lebih tinggi. Strength lebih dari 1200. Agility lebih dari 1000. Advanced Knuckle Mastery level 4.
Regas tidak pernah menggunakan senjata sejak Satisfi memulai. Berkat ini, grup SA menyebutnya, orang gila. Jejeong, Jejejeok. Combo kelima telah tercapai. Efek dari Glove Lightning Duke telah diaktifkan, menyebabkan physical damage tambahan pada target. Mengintip. Combo keenam telah tercapai. Efek dari Glove Lightning Duke telah diaktifkan, menyebabkan thunder damage tambahan pada target. Koakoang. Combo ke-8 telah tercapai. Efek dari Glove Lightning Duke telah diaktifkan, menyebabkan physical dan thunder damage tambahan pada target. Jejejeok. Koang. Combo ke-10 telah tercapai. Efek dari Glove Lightning Duke telah diaktifkan, menyebabkan Thunder Chariot terpicu. Kurururung. Kastil singa yang nyaris tidak mempertahankan bentuknya, ditelan oleh kilat. Koang. Itu benar-benar runtuh. Kastil singa yang pernah berkembang, menghilang ke dalam sejarah. Itu adalah adegan yang mewakili penurunan kerajaan Bonkos. Chris telah lock out. Chris adalah salah satu kandidat terkuat. Sekarang, satu-satunya harapan untuk menghadapi Grid dikalahkan oleh Regas peringkat ke-13. Semua orang kaget. Secara khusus, orang Kanada marah dan frustrasi, karena Kanada bahkan tidak berada di peringkat ketiga secara keseluruhan. Setelah banyak kejutan, perempat final telah ditentukan. Ini luar biasa. 3 dari 4 kontestan adalah anggota Guild Sedakah. Grid, Regas, dan Pon. Guild Sedakah yang dikatakan sebagai kelompok terkuat di Satisfi, jelas menunjukkan statusnya. Semua orang kuat. Jishuka mendukung semua orang. Tapi di antara mereka, dia terutama bersorak untuk Grid daripada Regas dan Pon. Setelah itu, Pon dan Regas bertemu di babak 4 dan bertarung selama 17 menit. Kemegahan pertukaran serangan taekwondo dan tombak membuat orang gila. Pada akhirnya, Regas menang. Itu adalah kemenangan yang ditentukan oleh sedikit perbedaan. Aku akan menang lain kali. Pon dengan rapi mengakui kekalahannya. Persahabatan kedua orang itu menjadi lebih solid. Di sisi lain, Grid menghadapi Bubat peringkat 25. Hasilnya adalah Bubat hangus. Itu buang-buang waktu untuk bertarung dengan Grid, yang kebal terhadap CC milik Bubat. Di final yang diikuti segera setelah itu, Grid menang melawan Regas. Tidak seperti sebelumnya, itu bukan kemenangan yang luar biasa. Grid mengizinkan hingga 8 combo dari Glove Regas dan mengalami krisis singkat. Tapi, pertarungan dengan cepat terbalik karena attack power failure plus 9 yang luar biasa. Regas secara bertahap menyadari pentingnya item. Kebanggaannya yang berlebihan sebagai seniman bela diri, telah kabur. Grid telah menang. Akibatnya, Korea Selatan berada di urutan ketiga pada peringkat keseluruhan. Korea Selatan adalah negara dengan potensi tertinggi, untuk bahkan tidak memenangkan medali perunggu di kompetisi nasional ini. Namun, Grid telah memenangkan medali emas dalam pemrosesan target dan PVP, menaikkan peringkat Korea Selatan ke posisi ketiga. Itu adalah pencapaian luar biasa yang tak seorang pun bisa ramalkan. Korea Selatan sangat antusias. Suasana yang sepenuhnya meriah. Peringkat keseluruhan. Posisi pertama Amerika Serikat, 3 medali emas. 2 medali perak, 1 medali perunggu. Posisi kedua Prancis, 2 medali emas. 1 medali perak, 2 medali perunggu. Posisi ketiga Korea Selatan, 2 medali emas. Posisi 4 Kanada, 1 medali emas. 2 medali perak. Kompetisi nasional belum berakhir. Maraton hewan peliharaan itu tetap ada. Sekarang, ini adalah akhir dari peran Grid. Amerika Serikat akan memperkuat tempat pertama mereka. Atau Prancis akan mengambil tempat pertama. Mungkin, Kanada bisa merebut kembali tempat ketiga. Para player dengan hewan peliharaan Drake, berpartisipasi dalam maraton hewan peliharaan. Diketahui, jika ada kurang dari 100 orang di Satisfi yang memiliki Drake, sebagai hewan peliharaan. Drake adalah hewan peliharaan yang paling kuat. Mereka memiliki kecepatan, stamina, dan kekuatan tempur yang luar biasa. Negara dengan banyak Drake akan menjadi pemenang maraton peliharaan ini. Grid juga telah menempatkan namanya dalam daftar untuk maraton hewan peliharaan. Apakah Grid memiliki Drake sebagai hewan peliharaan? Bahkan, jika Grid adalah pengguna Drake, itu tidak berguna. Tidak ada satu player di Korea yang menggunakan Drake sebagai hewan peliharaan. Drake lain akan berkonsentrasi pada Drake Grid, dan dia akhirnya akan dikalahkan. Pada akhirnya, Korea Selatan akan finish keempat di kompetisi nasional. Itu adalah analisis alami. Maraton hewan peliharaan adalah event, di mana hanya hewan peliharaan yang berpartisipasi, bukan pemain. Mustahil bagi hewan peliharaan Grid untuk memenangkan event ini, kecuali dia memiliki peringkat legendari, seperti Grid. Ketika itu terjadi, semua Drake memiliki peringkat yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah atribut mereka. Panggil Drake. Pulau Urea. 40 pemain yang mewakili setiap negara login ke pulau besar yang seukuran Pulau Jeju. Kemudian, Drake yang dipanggil menderu. Kiau. Kuah. Api, embun beku, racun, angin, del. Napas dengan atribut berbeda muncul, ketika Drake meraung. Kerumunan itu terdiam, saat mereka kewalahan oleh pemandangan yang spektakuler. Nyang. Grid memanggil kucing. Ekspresi orang-orang tercengang.